Jangan mengeluh karena engkau miskin. Kaifa akhafu 'anil fakri wa ana 'abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut kepada kemiskinan sementara aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Jangan karena takut miskin kemudian main slot, Mas. Karena khawatir miskin, khawatir nggak punya duit yang muncul. Yang muncul belakangan ini, Bu, yang biasa dimainkan sama anak-anak muda itu apa? Tuh, yang main di kafe-kafe itu apa tuh? Slot. Di sini ada, Pak. Mana? Tunjuk tangan, Pak. Hati-hati, Kang Mas. Hati-hati nggih. Saya yakin jenengan semuanya paham kalau perkara itu tidak baik. Saya yakin sampean ngerti itu. Man akala luqmatan minal harami. Siapa saja yang menikmati barang haram satu suap. Satu suap. Salatnya ditolak, Kang Mas, 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau deponya 5 juta? Lu kok paham depo, Ustaz? Paham kulo, Pak. Paham kulo. Hati-hati, Kang Mas. Serius, Pak. Ini yang dari kelurahan mana ini? Gak ikut. Kelurahan Saigon ya. Sampean dari kelurahan ya. Hati-hati, Pak. Jangan mengira apa yang kita dapatkan hari ini tidak harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Hati-hati yang punya kafe. Jangan berikan peluang untuk adik-adik kita ini. Jelas ini bermasalah, Pak. Mau dilihat dari sisi manapun, Mbok, ya keliru gitu. Keliru, Pak. Lebih baik sedikit, yang penting berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan panitia yang insyaallah malam hari ini kita bersama-sama tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, karena bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan hadiah besar bagi bangsa ini, yakni nikmat kemerdekaan. Kita sudah masuk tahun yang ke-79. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai akan nikmat Allah. Karena nikmat kemerdekaan ini pasti akan ditanya oleh Allah kelak di yaumil hasyar. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak di yaumil qiyamah bangsa Indonesia ini kita semuanya ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Nikmat yang paling mahal diantaranya adalah nikmat kemerdekaan. Begitu sulitnya bangsa ini, begitu lama bangsa ini berada dalam penjajahan, tapi berkat rahmat Allah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, kemerdekaan ini bukan pemberian penjajah,
Tapi kemerdekaan ini diawali dengan berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan rahmat kepada bangsa ini, serta didorong oleh semangat luhur oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pejuang, para syuhada, para orang-orang salih yang bersama-sama memekikkan kalimat takbir, insya Allah bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bangsa ini tidak akan pernah keluar dari penjajahan. Kalau kita masih terjajah, bisa dipastikan kita salat aja sulit. Bisa dipastikan setiap ibadah dan amal kita akan bermasalah, karena semua berada dalam cengkeraman penjajah. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses perjalanan dakwah beliau yang diawali dari kota Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum muslimin pun mengalami hal yang sama, berada dalam tekanan, berada dalam intimidasi. Rasulullah selalu berada dalam boikot orang-orang yang tidak pernah orang yang tidak pernah senang terhadap dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tinggal kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah? Walaupun Allah sudah menjawab dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadisy syakur, sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini termasuklah kita yang hadir pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya saya juga mengucapkan tahniah, mengucapkan milad yang ketiga bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang tergabung dalam Jamiatus Salawah. Apa ini? Majelis Salawat. Wah, selamat jalan artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu, celep ya? Ya, berarti bener-bener ini Pak. Gini Bu, saya ceramahnya mungkin gak lama. Kasihan ibu-ibu yang tadi hadir ini hujan-hujanan, tapi Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kita, kalau lagi hujan biasakan berdoa kepada Allah dengan bacaan Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujan itu turun, kata Rasulullah SAW, maka saat itu Allah menurunkan rahmat sejumlah air hujan itu yang turun. Dan pada saat itu pula Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya untuk mendoakan orang-orang solih. Maka biasakan kalau hujan itu turun, ucapkan doa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan kita malam ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nggak usah khawatir, tadi panitia sudah menyampaikan bahwa karena mungkin kondisi hujan ini jamaah agak sedikit yang hadir. Tidak usah sedih, tidak usah sedih, karena yang masuk surga memang sedikit. Yang masuk surga nggak banyak Pak. Contoh paling mudah hari ini, konon hari ini penduduk dunia itu 8 miliar Pak. 8 miliar hari ini. Nah, Indonesia itu kebagian 275 juta penduduknya. Dari 8 miliar itu yang muslim konon itu hanya 1,8 miliarnya. Tidak sampai sepertiganya Pak. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita ini menjadi muslim yang ada di negara Indonesia. Muslim yang ada di Indonesia ini adalah muslim yang insya Allah rahmatan lil alamin. Walaupun kita yang hadir malam ini berbeda, itu biasa. Walaupun yang hadir di antara kita ini ada bahasa yang tidak sama, budaya yang berbeda, adat istiadat yang tidak sama, tapi kita dipersatukan oleh Allah dalam sebuah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia yang indah ini. Di dunia ini kurang lebih ada sekitar sekian ribu bahasa Bu.
Konon disebutkan ada kurang lebih 3.000 bahasa di dunia ini. Sekian persennya ada di Indonesia. Di Indonesia ini hampir 500 bahasa, 470 lebih bahasa. Tapi kita semuanya dipersatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ini mulai hujan Pak ya? Hah? Aman ya? Oh sampean ndak aman, saya aman ini. Jadi ceritanya begini, Bu, saya punya cerita dulu. Saya punya tetangga waktu saya di Parit Pangeran, sekarang kan saya tinggal di 28 Oktober. Saya itu punya tetangga Pak Ustadz, mau nikahkan anaknya. Lah subuh-subuh datang ke rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Begini Ustadz, saya ini punya rencana nikahkan anak. Terus kalau sampean berkenan hari Ahad nanti silakan hadir di rumah jam 9 akadnya. Oh iya. Terus begini Ustadz, ini kan musim hujan. Maksudnya ada doa yang bisa nahan hujan enggak? Kalau di sini bilangnya apa Pak Kiai? Ustadz, bahasa Kinto bahasa nahan hujan apa? Penampek. Pawang Pak. Kebetulan saya nggak punya duit Pak. Wah ini tawaran menggiurkan ini. Bisa Ustadz? Oh bisa Pak, Insya Allah bisa. Hadiahnya berapa Ustadz? Oh tergantung. Kalau agak gerimis seperti malam ini agak murah Pak. Ini sayangnya panitia nggak ngomong sama saya ini. Ustadz Ali ya? Mestinya sampean ngomong dari kemarin ini. Kalau agak gerimis seperti ini Ustadz 350 Ustadz. Ustadz Ali, wah gampang ini. Ustadz Ali pemilik kopi apa? Kopi oren. Kenapa malam ini doanya saya nggak fullin? Gara-gara saya ngopi di rumah sampean bayar saya ini. Ini gara-gara guleng ngopi ke sampean ki majer nih. Agak beteres di lagi. Dan kena kecotretan. Jadi akhirnya saya bilang begini Pak, kalau agak gerimis itu 350. Kalau full nggak hujan Ustadz 700.000. Kalau doanya saya bantu, itu murah Pak, 200.000 saja. Lah Haji Aris, saya ini kan akal nggak pernah habis. Lah tuan rumahnya ini bilang sama saya begini Ustadz, saya minta yang 200.000 saja. Ya udah sampean baca sendiri. Mulai baca lagi. Mau dibaca enggak nih? Saya bilang begini, orangnya jujur Pak, lurus lempeng orangnya. Saya belum selesai ngomong, orangnya pulang. Saya baca apa Pak Kiai? Baca Tabbat Pak. Baca apa? Tabbat. Maksud saya itu baca Tabbat yada abi lahab wa tab sampai selesai. Berapa kali Pak Kiai? 41. Wah gampang ini, pulanglah Bapak ini. Singkat cerita acara akad nikah selesai. Nah masalahnya Bapak ini salah dengar. Yang saya maksud suruh baca Tabbat yada abi lahab wa tab sampai mareh. Yang Bapak dengar ini Tabbat. Salahnya siapa coba? Tahu-tahu hari itu hujan mulai jam 1 siang sampai jam 1 malam nggak selesai Pak. John terus aja Pak. Jangankan tamu yang mau datang, kata tak datang Pak. Woi kelanyo Pak. Lah ngapunten Pak, yang nggak paham bahasa Madura, ada yang nggak paham bahasa Madura Pak? Paham nggih? Tapi ada yang nggak paham kan? Paham-pahaman ra betul. Oke Pak bingung mulai tuh ngapa lagi ya ini adekku. Jadi gini, besoknya ngamuk-ngamuk ke rumah Ustadz Aris. Oh sampean ini salah Pak Kiai. Masa Kiai salah Pak? Sampean kemarin ngasih doa apa dengan saya biar nggak hujan? Saya bilang, sampean suruh baca Tabbat yada abi lahab wa tab. Yang sampean baca apa? Tabbat. Ya patut jenderes Pak. Nah apa yang mau saya maksudkan Pak? Malam ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah walaupun hujan nggak masalah. Yang penting sholawatan jalan terus.
Kita ini belajar bagaimana kita ini bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat sehat, bersyukur atas nikmat sempat. Tidak semua orang itu sehat, Pak. Walaupun sehat belum tentu dia sempat. Ada orang sempat tapi nggak sehat. Ada orang diberikan kesempatan oleh Allah tapi sedang berbaring di rumahnya. Kenapa? Karena sakit. Ada orang yang sehat tapi tidak menyempatkan diri. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia. Kalau dua nikmat ini udah hilang baru mikir, baru menyesal. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini semuanya ditanya oleh Allah. Apakah ini gratis? Enggak. Allah akan mempertanyakan itu semuanya. Nikmat sehatmu sudah kamu pergunakan untuk apa? Apakah engkau pergunakan untuk kebaikan? Apakah nikmat sehatmu kamu pergunakan untuk ibadah kepada Allah? Atau justru sebaliknya, nikmat sehatmu kamu pergunakan kepada hal yang melanggar hukum-hukum Allah? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini banyak, tapi nyaris menjadi sia-sia di tangan kita semuanya. 24 jam kita hidup. Berapa banyak yang kita pergunakan untuk sujud kepada Allah? Dan berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk kebaikan di antara sesama? Mudah-mudahan hadirnya malam ini di acara sholawatan bersama ini, mudah-mudahan sholawat kita ini disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita semuanya, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bertemu bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, dan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka karena syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air hujan yang kena ke badan kita mudah-mudahan menjadi pendingin bagi kita semuanya, bukan saja di dunia tapi kelak di yaumil hasyr ketika berjumpa dengan Allah, ketika Allah mempertanyakan semua amal perbuatan kita selama di dunia ini. Hidup ini singkat, Pak. Kesempatan yang kita punya tidak banyak. Mumpung malam ini ngumpul, mumpung malam ini kita bersama-sama, pergunakan waktu hidup kita, pergunakan kesempatan dalam hidup kita, pergunakan kesehatan di antara kita, agar semuanya ini tidak sia-sia di antara kita semuanya. Hal yang paling penting bagi kita adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, dan kesempatan yang tiada hentinya Allah kirimkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, amin. Anaknya jadi anak saleh dan salihah. Dan jangan lupa doakan anaknya semoga menjadi anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormat dan taat kepada guru, hormat dan taat kepada orang tua, serta mencintai kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya doakan bapak-bapak semuanya yang hadir malam ini rezekinya ditambah oleh Allah, nikmatnya ditambah oleh Allah, kehidupannya tambah baik, anak-anaknya tambah baik, kekayaannya nambah, istrinya nambah, amin. Helu kita mari siapa amin, Pak. Siapa amin aminan mun bini lagi garangan ben macan, Pak. Lu aning meneng-neng Ustaz Haji Aris, oh paling gagah, Pak. Tapi pan mulai ke rumah nampungan tepak lako, Pak. Jadi koceng anggora pada depan kecoba, Pak. Ustaz Ali Al-Hadi berapa menit biasa kalau ceramah? Memang mau diceramah 2 jam, Pak. Ini kali kelas Ki Al-Jihadimin. Berapa jam Ustaz Ali? Ikin tuh nih kebanyakannya mau Ustaz Ali, Pak. Nikah Ustaz Ali, kita Ustaz Ali juga. Beda boleh. Ali, pampak, cokop tadi Power Rangers ke.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk denganku nanti di yaumil qiyamah, orang yang posisinya dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Salawat itu gampang, boleh pakai wudu, tidak tanpa wudu sekalipun salawatnya boleh. Boleh bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh ditambah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salawat itu banyak. Apapun yang dibaca akan diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam ini, Bu, saya ingatkan kepada ibu yang baca salawat 1 kali Allah balas 10, yang baca salawat 10 Allah balas 100, yang baca 100 salawat Allah balas 1000, yang baca 1000 Allah balas 10.000, yang baca 10.000 Allah balas 100.000. Enggak ada ruginya orang salawatan. Bu, ibu, bapaknya ibu di, Bu. Ada panitia sing ngirem ngarane. Mapa pada panitia ngirem, Bu. Jangan ngirem, Bu, baca kapi itu ada tabat gelap, Bu. Orang yang sholawatan sama Nabi nggak rugi, Bu. Ada orang protes, Ustaz, sholawatnya Jibril itu kan hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus Nabi juga hanya mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa mesti pakai Sayyidina? Saya bukan mau jawab protesnya orang, cuma ngomong sama sampean saja. Terus persoalannya kalau pakai sholawatan pakai Sayyidina di mana? Kalimat Sayyidina itu sebagai penghormatan, ta'ziman wa takriman wa tasliman li habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Gini saja, Pak. Insya Allah bapak-bapak sama ibu-ibu ini senang baca Quran. Senang baca Quran semua. Coba buka seluruh ayat dalam Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, ikhtilaf tentang ayatnya. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ikhtilaf. Di dalam ayat Quran itu tidak ada satupun panggilan ismul mujarrad, nama langsung yang Allah panggilkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah panggil Nabi Allah panggil ya Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Itu Nabi Adam. Panggil Nabi Nuh, Allah panggil namanya langsung ya Nuh. Panggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim. Panggil Nabi Allah Yahya ya Yahya. Khudil kitaba biquwwah. Seluruh nabi itu dipanggil namanya oleh Allah. Rasul-rasul yang ada itu panggil nama langsung oleh Allah. Tapi ketika Allah memanggil kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ayat dalam Quran yang mengatakan ya Muhammad. Gak ada. Allah menggantinya dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ada yang Allah di ayat yang berbeda ya ayyuhal muzammil, atau Allah menggantinya ya ayyuhal muddatsir. Sebagai apa? Karena Allah ingin menunjukkan penghormatan terindahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memanggil namanya langsung, Pak. Kenapa kita ini sudah mulai kehilangan adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina itu merujuk junjungan kami semua.
Padahal di ayat yang berbeda Imam Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adamah wala fakhra." Aku ini sayyid, aku ini junjungan anak cucu Adam. Cuma aku ini wala fakhra, dan akan tetapi aku tidak pernah sombong. Artinya apa? Apa sulitnya? Kalau kita selawatan pakai Sayyidina, enggak pakai pun enggak masalah. Cuma kalau kami pakai Sayyidina, kenapa protes? Karena kami ingin menyandangkan kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan nama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini malam ini, walaupun cuacanya hujan enggak masalah. Walaupun yang hadir sedikit karena kondisi, enggak masalah. Yang penting kita ini bagaimana dalam berbuat kebaikan ini. Mudah-mudahan manfaatnya bukan cuma untuk kita, manfaatnya untuk istri, manfaatnya untuk anak, manfaatnya untuk keturunan, manfaatnya untuk masyarakat, manfaatnya untuk bangsa dan negara. Karena janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna akhlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Cuma enggak gini aja Allah ceritain. Hei orang-orang Seruni, hei orang-orang jalan Panglima Aim, Panglima Aim ya. Hei orang gang apa ini? Gang apa ini? Gang Pemuda. Masih banyak lah tuan. Lagi pemuda tuh. Cuma nggak bicara gini aja Allah sama orang gang pemuda. Walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penghuni kampung yang ada di gang pemuda amanu, beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman kepada Allah, mengimani Allah dengan tanpa batas, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Syaratnya cuma dua kata Allah, engkau iman kepada Allah dan engkau takwa kepada Allah. La fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard. Ulama ahli tafsir mengatakan bahkan setiap tetesan yang turun dari langit ketika engkau iman dan takwa, Allah jadikan yang turun itu barokah. Tetesan hujannya barokah kalau engkau beriman dan bertakwa kepada Allah. Wattaqau, takwa kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. La fatahna alaikum barakatim minas sama, pintu-pintu barokah dari langit Allah buka. Pintu-pintu barokah Allah buka dari bumi. Yang punya usaha berkah, yang buka warung kopi berkah, yang punya warung kopi hartanya nambah. Tapi jangan lupa nyumbang sholawatan. Kan sederhana. Biasa nyumbang. Atau yang bentuk malah ini, bukan nano sambian. Iya ada sambiannya. Ya minimal kopi gratis lah. Coye. Kalau yang dari langit itu barokah, yang turun kemudian yang keluar dari bumi barokah, hartanya barokah, keluarganya barokah. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu, tetapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka lupa dan lalai kepada Allah. Mereka bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Bukan mereka tidak mendengar, tapi mereka pura-pura tidak mendengar. Walakin kadzabu, tetapi mereka mengingkari ayat-ayatku kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena khawatir miskin, khawatir nggak punya duit, yang muncul yang muncul belakangan ini Bu, yang biasa dimainkan sama anak-anak muda itu apa? Tuh, yang main di kafe-kafe itu apa tuh? Slot. Di sini ada Pak. Mana tunjuk tangan Pak?
Hati-hati Kang Mas, hati-hati nggih. Saya yakin jenengan semuanya paham kalau perkara itu tidak baik. Saya yakin sampean ngerti itu. Man akala luqmatan minal harami, siapa saja yang menikmati barang haram satu suap, sholatnya ditolak Kang Mas 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau deponya 5 juta? Lu kok paham depo Ustaz? Paham kulo Pak, paham kulo. Hati-hati Kang Mas, serius Pak. Ini yang dari kelurahan mana ini? Gak ikut, kelurahan Segon ya. Sampean dari kelurahan ya. Hati-hati Pak. Jangan mengira apa yang kita dapatkan hari ini tidak harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Hati-hati yang punya kafe. Jangan berikan peluang untuk adik-adik kita ini. Jelas ini bermasalah Pak. Mau dilihat dari sisi manapun mbok ya keliru gitu. Keliru Pak. Lebih baik sedikit, yang penting berkah. Jangan mengeluh karena engkau miskin. Kaifa akhafu 'anil fakri wa ana 'abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut kepada kemiskinan sementara aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Jangan karena takut miskin kemudian main slot Mas. Ayo ya, mengunjung saya dulu. Ada tepang panas saya ini. Serius saya Mas. Semuanya paham itu. Kok Ustadz marah ngegas? Kimi tak ngegas Pak. Cari kita beri nasi begelar ya. Jangan ngambek lagi cara mantaning stop ya deh. Nah ini serius Pak. Kasihan kiai-kiai kita ini Pak, yang didik anak-anak sampean alif ba ta za jim ha kha. Kasihan guru-guru kita yang di pondok pesantren yang nyantri sampai belasan tahun. Saya dengar itu. Masa rusak gara-gara selot Mas? Serius saya ini. Ini persoalan keagamaan, persoalan bangsa dan negara. Maka pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, insyaallah ini menjadi zikirannya Ustaz Ali Hadi ini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Demi Allah kehidupan pemuda itu tergantung dua hal. Hei pemuda seruni, pemuda Pontianak Timur. Siapa yang tidak kenal Pontianak Timur? Kata Ustaz Ali tadi, Pontianak Timur itu sudah jadi Texas. Masih kalah sama saya Siantan. Siantan dulu Texas, sekarang jadi Las Vegas. Oh kerenan tangan di. Wah anak-anak kita itu Pak, dulu ba'da maghrib sampai ba'da isya masih di masjid minimal. Hari ini anak kita menghadapi dilema besar. Subuh ternyata mereka nggak pulang-pulang Pak. Merah kapi Pak. Sudah irok. Kalah boleh. Enggak kaki jaya. Demak kaki dul. Saya enggak saudaraku. Ingat teman-temanku semuanya. Maka kehidupan pemuda seruni tergantung dua hal. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupanmu wahai anak muda ditentukan dua hal, ilmumu dan ketakwaanmu kepada Allah. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau enggak punya ilmu, kalau enggak punya takwa, masa depanmu kamu enggak bakal jadi apa-apa. Mbok yang ngerasa punya orang tua, apa enggak kasihan sama bapakmu? Apa enggak kasihan sama ibumu? Mestinya sampean ba'da maghrib minimal kirim Fatihah untuk ibu bapak yang sudah wafat. Ini masalah habis maghrib, habis isya sampai ketemu subuh. Jangankan berfatihah, jangankan ngirim doa untuk emak dan bapak. Ternyata kita sibuk, bahkan kadang-kadang lupa sholat.
Bagaimana mungkin bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik? Bagaimana mungkin masyarakat ini menjadi masyarakat yang terbaik kalau ternyata kita sudah mulai lupa kepada Allah dan lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sederhana yang saya sampaikan, Pak. Saya nggak mau nyampaikan yang aneh-aneh, karena ini problem kita bersama. Kasihan orang tua, kasihan ibu, kasihan bapak di rumah yang sudah nyekolahin kita, yang sudah ngajiin kita, masukin kita ke pendidikan Islam. Nggak kenal panas, tidak kenal hujan, siang jadi malam, malam jadi siang. Demi apa? Cita-cita dan doa besar dari orang tua agar anaknya menjadi anak yang salih dan salihah. Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri sebelum semuanya menjadi terlambat. Oleh karenanya para jamaah, Bu, Ibu, yuk kita nggak lama kan ini, nanti sholawatan lagi. Nah kalau saya suruh sholawatan, saya memang dari pondok nggak bisa sholawatan, Bu. Suara saya ini suara gere candeng betul itu. Saya nggak bisa sholawatan, Pak. Suruh lagu macam pian tidak bisa ini. Suruh samain sama Ustadz Maulana tak mungkin, Pak. Ya memang begini suara macam itu, Pak. Rezeki manusia itu kan memang macam-macam. Rezekinya Ustadz Ali melalui kopi, itu jelas itu, Pak. Rezekinya Ustadz Ali Al-Hazi handphone. Rezekinya Jamiatul Hadroh puk tepuk lagi beri beselo bergan beri jare beri masa teh beri ke hah biasanya berapa ke ja coba tergantung dah iyalah serius cokom je minta cokom minta lagi nih bisa ya tak cokom bisa nih tak cokom luar rezeki orang tak ada pada, Bu. Ya tergantung lagu. Mun lagu sampai 5 kaset lebih larang boleh, Pak. Lah rezekinya saya dari ini juga nih, Pak. Are apa re mik rezeki saya dari mik. Mun tanda sing ngonceng anga ngocak kiai anga biar are sandi son, siapa yang punya son nih? Hah? Gratis bayar, Pak? Bodor maman. Gratis, man. Kalau gratis saya doakan sampean masuk surga sama sonnya sekalian. Benes son naman. Yang kemudian pekol tiba surga man. Saya ngabuk suruh nih. Besok kalau di yaumil kiamah masuk surga ada orang mikol son. Berarti aja positif Pak Abdurrahman dia. Pak Abdurrahman cerang larang, Pak. Separuh tak apa-apa. Iya majar 500 pasti lebih bagus. Nanti kan untuk pengajian Pak Rahman. Aduh macam pocat Pak Rahman ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya cerita tadi, hidup kita sebentar, hidup kita sesaat, hidup kita tidak lama. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian beramal saleh, kata Rasulullah. Takunu fitanan ka qita'il lailil mudhlimi. Akan datang kepada kalian nanti sebuah fitnah, di mana fitnah itu datang dengan tiba-tiba dan berlalu tiba-tiba, sebagaimana malam gelap gulita yang berlalu di antara kalian. Apa fitnah itu, kata Rasulullah? Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Ada masa itu nanti, kata Nabi, waktu pagi hari dia beriman kepada Allah, sorenya ingkar kepada Allah. Terus yang berikutnya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
sorenya beriman, pagi kafir kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya hanya karena persoalan dunia yang kecil. Apa yang dimaksud dengan menjual keyakinan? Kita ini yakin semuanya bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi jangan gara-gara kita mencari rezeki, mencari nafkah, sampai lupa kepada Allah yang menjamin rezeki. Jangan hanya karena berangkat ke pasar kita lupa sholat subuh, Pak. Jangan hanya karena sibuk di tempat kerja asar sama duhur lewat, Pak. Jangan hanya karena sibuk kerja di mana-mana kemudian isya sama subuh lewat, Pak. Ada jutaan manusia, miliaran manusia yang ada di alam kubur sana, kata Rasulullah, itu berseru kepada Allah, menyesali. Kenapa? Al-Quran menceritakan ketika malaikat datang ke satu tempat yang disebut neraka Sakar, malaikat bertanya, masalakakum fi Sakar, apa yang menyebabkan kalian semuanya celaka di neraka Sakar ini? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, waktu hidup kami tak sholat. Malaikat, waktu sholat subuh, salatu khairum minan naum. Kamu dengar? Dengar malaikat. Berangkat? Enggak. Kenapa? Ngantuk malaikat. Kok bisa? Baru pulang dari kafe jam 3 malaikat. Zuhur, hayya 'alas shalah. Dengar? Dengar malaikat. Salat? Enggak. Di mana? Jauh malaikat. Ini main selot. Asar, aduh tepan seru malaikat. Maghrib lah pada boleh. Isya boh cemot. Ya mbok ya kira-kira lah cung. Hidupmu itu sebentar. Hidup kita ini nggak lama. Sebelah saya ini ada satu kampung dengan saya, Pak Samsuri ya. Umur berapa Ustadz? 59. Ini kalau ukuran umur kan mungkin beliau paling sepuh. Berapa, Bah? Kurang lebih 90. Oh, dupolo sangang polo, Bah. 90. Allahu Akbar. Ki genteng, Bah. Ki bisa bini mon lemah nih. Tapi apakah malaikat ngambil beliau duluan? Kan enggak. Asmaipun panjenengan Haji Muhammad. Kan belum tentu, Pak. Yang 90 belum tentu. Boleh jadi yang baju putih. Mau, Pak? Kalau enggak mau geser ke sebelah. Ya kalau mau geser saya ke belakang dulu, Pak. Nah, jadi ke sini. Tapi kan Allah enggak nanya itu. Allah enggak nanya kamu siap apa belum, kata malaikat. Enggak, kalau belum siap enggak jadi. Malaikat juga enggak nanya Anda sudah tobat apa belum. Enggak, kalau belum tobat dulu. Enggak. Malaikat yang Allah tugaskan tidak mempertanyakan itu. Kalau datang waktunya ya wes pun berangkat. Enggak ada urusan. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah mumpung malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung Allah berikan sehat, mumpung Allah berikan karunia yang tiada terbatas, pergunakan itu untuk sebaik-baiknya. Karena khawatir ini menjadi hal yang paling kita sesali di yaumil kiamah nanti. Bersyukur atas nikmat Allah yang sebagaimana Allah sebutkan di awal tadi, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kemudian Allah akan mempertanyakan apapun yang kamu dapat hari ini kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di seruni ini insya Allah orang salih dan solihah. Maka sering-seringlah doakan anak-anaknya, doakan anaknya, doakan keluarganya agar mereka dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang salih dan solihah. Doakan masyarakat ini, doakan bangsa ini.
Kalau guru-guru kita, para guru ngaji, para ustadz, para kiai, insya Allah setiap saat selalu mendoakan untuk kita semuanya. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang berbahagia ini, di mana kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi bagi kita nanti ketika bersama junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malunya kita jika ternyata sepanjang kehidupan kita ternyata di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah. Alangkah malunya kita kelak di hadapan Allah ternyata kita tidak pernah mengabdikan diri kepada Allah. Jangan hanya karena persoalan materi dunia, jangan hanya karena persoalan pekerjaan, jangan hanya karena persoalan apa yang kita sebut sebagai pangkat jabatan menyebabkan kita semuanya menjadi lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita bersama-sama menjaga kekompakan. Mudah-mudahan masyarakat muslim Seruni juga bisa bersama dengan masyarakat yang lain-lainnya yang mungkin malam hari ini tidak berkesempatan hadir karena kondisi hujan dan kondisi-kondisi yang lain. Tapi marilah kita doakan, mungkin saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang sedang kesulitan rezeki, mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah. Yang ngerasa punya hutang, mudah-mudahan hutangnya juga dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah dengan istrimu, mudah-mudahan engkau tak lagi bermasalah dengan istrimu. Yang punya masalah dengan anak-anakmu, mudah-mudahan anakmu menjadi anak salih dan salihah. Bu, terakhir untuk ibu-ibu, Bu, tugas perempuan itu ringan, yang berat itu tugas suami. Ya Pak ya, saya ingatkan tugas berat itu tugas suami. Saya boleh tanya sama ibu, pekerjaan yang paling berat di rumah apa Bu? Pekerjaan paling berat di rumah apa? Mencuci. Mulai besok itu tugas suami Pak. Ya Bu ya. Paling berat pertama adalah pasti cari rezeki. Itu pasti tugas suami. Yang kedua mencuci. Nah itu nanti tugas suami Bu ya. Yang ketiga masak. Itu tugas suami. Lah tugas istri apa Ustadz? Tugas istri cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jahil nah. Taat kepada Allah, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah. Yang kedua taat pada suami. Kalau suamimu nyuruh nyuci, nyuci. Ku tak boleh je tadi kok. Iya kan tugasmu itu ringan kok. Ya, yang lebih ringan lagi bareng-bareng. Nanti tugasnya ibu pagi-pagi selepas sholat subuh, Bu, kalau suami ngebangunin subuh itu gimana ngomongnya? Waktu ngebangunin, Nah ini yang di atas nih Pak. Waktu mau sholat subuh ngebangunin istri gimana Pak? Hah? Oh Dek, sholat dulu. Serius Pak? Nggak pakai sayang kah? Ustaz, bangunin istri gimana? Malah tandi bini nih. Ustaz Samsuri, kalau bangunin istri gimana? Adikku sayang. Oh adikku sayang. Aduh. Nah mampu mun ngariah kala di lenegana adikku sayang ya. Kalau saya beda Mas Samsuri. Saya kalau bangunkan istri itu saya pegang pundaknya. Cantik bangun cantik. Lu memang kaki saya sakit aten. Cintang bini. Pak kelihatan bini apa ganteng. Ya kan lebur Bu. Coba coy ki ben sokonak sepu. Cegein
Allahumma sholli ala Muhammad. Cek sayang sopo yuk kan nyaman. Coba gini kepak cukup tedung macam kerbui kok. Astagfirullahaladzim. Obe pak, obe nggih pak, mulai besok jangan gebuk istri lagi pak. Tepuk sayang, bangun sayang, yuk kita sholat ke masjid, kan gitu. Arya udah pembina tak aja ke pak kui sokono cukur apa lagi lo berapa jang sepuh ngaji Quran, ngaji Quran lagi pan para mangkade lagi siap pagi bu, mas, bang, sayang, beb, kopinya sudah siap sayangku. Wih, lagi mulai sebelum berangkat bini nak atanya ke laki nak kak lagi nanti mas, bang, sarapannya pengen sarapan apa? Kan enak. Coba bisa bayangkan bu, bagaimana mungkin bapak-bapak ini tidak balik-balik dari kopi ini. Kopi apa depan? Hah? Kopi oren tak balik-balik dia. Sekali ditanya sama sebelah, rumah bapak mana? Dekat sini pak Ustad. Kenapa ngopi sini? Bini aku nih asal aku minta buatkan kopi, alis dia jadi satu pak Ustaz. Leku bu lagi namun mangkada laku sebu pagi tanya aki, mas, bang, mau minum kopi apa teh atau minuman lainnya? Kan enak. Terus doakan kalau suaminya udah di depan pintu, mas hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dalam perjalananmu, dan jangan lupa bawalah rezeki yang halal walaupun sedikit karena itu akan barokah, daripada abang bawa yang banyak tapi mengandung haram di dalamnya, aku dan anakku tidak mau menikmati itu mas. Kan cantik jawab seperti itu. Maka suami akan berhati-hati nanti pulang. Ingat, suamimu pulang jangan tanya dengan pertanyaan yang berat-berat, tapi pertanyaan pertama kepada suamimu, mas sudah sholat apa belum? Kalau belum sholat asar, segera sholat asar karena waktunya tinggal sedikit. Mungkin tadi di tempat kerja itu mas belum bisa melaksanakan sholat. Jangan pulang di depan rumah suami masih belum mandi, belum sholat, diinterogasi. Apa le? Rek. Wah, tak ngerti kaki. Arek. Jangan bu. Makanya sebagai penutup, bapak-bapak sekalian, kenapa perempuan itu cerewet? Kenapa perempuan itu cerewet dibandingkan laki-laki? Karena menurut dokter bu, menurut dokter, dalam sehari semalam di dalam kepala perempuan itu ada 20.000 kata yang berputar. Serius bu, kalau itu tidak diungkapkan nanti sakit. Makanya perempuan itu cenderung cerewet. Tapi itu baik untuk kesehatan bapak. Dokter menceritakan, ini untuk Pak Ali, Ustaz Ali, kalau istri sampean ngomel 1 jam itu bagus pak. Dengarkan istri kita ngomel 1 jam, detak jantungnya sama dengan lari maraton 10 kilo. Kalau 2 jam per hari istri kita ngomel, insya Allah kita mati muda pak. Jantungnya nggak normal pak. Yang mau saya sampaikan adalah, daripada kita ini ngomel-ngomel, istri ngomel dengan suami, suami juga marah dengan istri, ambil wudhu dan bacalah Quran. Sebagai penutup pesan Nabi, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi kehidupan rumah tanggamu kata Nabi, bukan dengan perhiasan yang megah dan mewah, bukan engkau membuat istana yang cantik yang tidak bisa rusak karena waktu, enggak. Tapi rumahmu harus engkau hiasi dengan 2 hal. Pertama, salat kepada Allah, dan jangan lupa tambahlah dengan bacaan Al-Quran. Karena iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena siapapun yang senang membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang sebagai syafaat bagi dirimu. Terlebih-lebih malam ini
Mari melalui momen sholawat bersama, seruni bersolawat malam ini di acara tabligh kita malam ini. Pertama, mensyukuri nikmat dari Allah yang tiada henti untuk kita semuanya, mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan juga mensyukuri berdirinya Jamiah Sholawat yang insya Allah sudah masuk ke tahun yang ketiga ini. Semoga pertemuan malam ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa Allah dengan segala rahmat dan kebaikannya tidak pernah berhenti menurunkan rezeki dan kebaikan di antara kita. Dan pandai-pandailah kita menjadi orang yang selalu berterima kasih kepada Allah, dan jangan lupa pandai-pandailah berterima kasih kepada orang lain, terkhusus kepada para pahlawan, para syuhada, para pendiri-pendiri bangsa yang mengorbankan harta, mengorbankan darah, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Maka Nabi Allah Ibrahim pernah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana mendoakan sebuah negeri. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan tanah ini. Memang doa ini Nabi Ibrahim bacakan ketika Nabi Ibrahim menginjak tanah Hijaz yang hari ini menjadi wilayah Makkah dan Madinah. Tapi sesungguhnya doa ini ajaran bagi kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah agar bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang berbahagia, bangsa yang makmur, bangsa yang senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar tercipta sebuah negeri yang Allah sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paling akhir, karena insya Allah sekitar bulan November kita bersama-sama pilkada serentak seluruh Kalimantan Barat. Jaga kondusivitas. Perbedaan pilihan itu biasa. Jangan sampai perbedaan pilihan menyebabkan kita bermusuhan. Pilihan politik hanya 5 tahun, tapi persaudaraan seumur hidup. Jangan hanya pilih A lantas membenci yang B, yang C membenci yang A benci kepada B. Tak layak kita mempertaruhkan itu. Bagaimana caranya? Bismillah, agar pemimpin-pemimpin yang Allah hadirkan bagi Pontianak, Kalimantan Barat dan Indonesia ini menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Haji Aris kemarin calon kalah aja. Salah dukun. Sekalian Bu, yang kemarin sudah ngambil hadiah dari Haji Aris tapi tidak nyoblos Haji Aris, nyon sapora. Mari sapora sih. Marah ada karena sapir saya jual loh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya Bu ya. Jangan lupa sholawatan terus, karena insya Allah dengan sholawat rumah tangga kita akan adem, ayem, tentram, dan Allah mudahkan urusan hidup kita semuanya. Adhanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.